warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys dengan saya di blog Perjalananku Ade. Kali ini saya akan fitness atau nge-gym, yang kita kenal dengan fitness atau nge-gym sama aja. Nah, di sini saya akan melatih otot dada. Otot dada saya. Jadi sebelum saya ingin sharing kepada Anda guys, dimanapun Anda berada, kawan-kawan yang hobi, yang cinta, suka, senang dengan olahraga, karena itu semua adalah positif yang membuat kita sehat dan sehat kepada lingkungan kita. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapat dari fitness atau olahraga, khususnya olahraga fitness. Nah, kali ini saya akan review, akan berbagi kepada Anda bagaimana cara melatih otot dada. Oke. Nah, sebelumnya kita memang sudah lama guys, kawan-kawan, apa bentuk badan ini, olahraga nih, fitness. Tapi di beberapa waktu saat kita kadang-kadang kita nggak lanjut atau kita stop. Tentu badan kita pada waktu tertentu sudah mulai nampak otot-ototnya, tapi di saat kita berhenti ya kembali lagi dia pulih, turun. Nah, untuk itu kita maksimalkan apapun aktivitas, kita harus konsisten dulu. Saya mengajak Anda konsisten terhadap sesuatu hal yang kita pegang, yang kita ingin raih, apalagi itu cita-cita atau hobi. Hobi adalah cinta kepada sesuatu hal. Nah, di saat ini saya akan berbagi kepada Anda dengan menggunakan alat ini guys. Dengan menggunakan alat ini, yaitu pakai besi panjang lebar, kemudian di samping itu nanti kita kasih beban samping kiri dan kanan beberapa kilo lah, tergantung kemampuan kita. Oke, kita mulai. Siap? Ikuti terus. Untuk pemula pemanasan kali ini, sebenarnya sebelum kita mulai kita latih otot dada ini, kita sebenarnya anjurkan untuk para nge-gym, para olahraga dimanapun, kita dianjurkan untuk pemanasan, karena pemanasan itu sangat perlu untuk mengurangi tingkat nanti kecederaan kita saat bermain. Untuk itu pemanasan lebih awal kita harus lakukan dari sebelum kita memasuki pembentukan, pengolahan, pembesaran otot khusus dada. Ya, bagaimana yang kita ketahui, pemanasan itu banyak hal, macam, ragam, jenis. Untuk kita awali dengan sebagai penggerakan badan, tubuh. Biasanya pemanasan yang seperti saya lakukan guys, itu sering sekali itu diulang-ulang di tempat-tempat nge-gym dimanapun, karena itu sangat ringan. Tergantung apa saja yang harus kita buat pemanasan supaya lebih panas, supaya lebih semangatnya keluar untuk berolahraga pada saat itu. Oke, kita mulai. Let's go. Up. One. Jadi ketika saya ini mengangkat beban, posisi kedua tangan kita harus sesuai dengan pegangan pada pandangan kita, terus kita turunkan ke bawah tengah dada, posisi tidur. Oke?
lagi buat konten. Oh, mantap ya. YouTuber. Ya, mudah-mudahan Punya sendiri kok. baru nih bang, cuman di channel lain ada juga udah ribuan kan. Ini baru mulai saya. Baru buat YouTube sendiri. Iya, baru buat YouTube. Gimana cara apa ya buatnya? Mudah tuh bang. Nanti lah bang. Buat kenapa bang? Nanti bang. Oh iya bang, abang seharusnya sudah punya. Kalau apalagi sudah punya ini kan. Jadi ya. Jadi guys, abang kita ini sudah ibaratnya sudah punya usaha fitness, di samping itu juga udah sering main kompetisi. Nah, abang ini ingin bergelut di bidang YouTube, istilahnya berbagi ilmu lah di dalam dunia kesehatan. Nah tadi guys kita baru selesai tahap awal latihan pembentukan otot dada tengah. Lanjut bang, lanjut. Sekarang kita mulai angkat beban guys, kawan-kawan. Pemanasan kita tidak boleh langsung mengangkat yang besar-besar karena bisa mencederai tubuh kita. Nah, kali ini saya mencoba mengangkat yang 5 kilo masing-masing, sebelah kiri guys dan sebelah kanan 5 kilo. Ya, sebesar berapa bayi anak bayi ya, 5 kilo. Mana nih? 5 kilo guys. Kita mulai angkat bebannya. Kita pasangkan dulu. Let's go. Kita angkat beban. Yuk. Bagaimana yang kita tunjukkan bahwa setiap guys angkatan demi angkatan kita tidak boleh cepat-cepat. Setiap kita mau turunkan, disitulah momentum yang sangat penting untuk masuk kepada otot-otot kita, karena tidak boleh cepat-cepat, kecuali pas kita mau angkat itu beda. Oke, betul. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup guys. Cukup tahap awal, tahap angkatan awal. Saya bisa angkat 10. Setiap kali tambahan beban, baratnya kalau saya angkat 10 kali angkatan, kalau kita tambah beban lagi, otomatis dari angkatan yang pertama 10 kali tadi kita turunkan menjadi 8 kali, tergantung berat badan yang kita sanggupi, yang sudah kita satukan dari beban pertama tadi guys. Oke, kita lanjut lagi guys supaya cepat seperti robot. Nah, kita tambah lagi guys yang 5 kilo, 2 piringan. Jadi jumlah 20 kilo guys. Mumpung guys
konten karena situasi sangat sepi, bukan berarti sangat mendukung atau tidak mendukungnya, tapi karena memang ini keadaan sepi, saya buat konten agar supaya tidak meributkan dan tidak ribut. Yang jelas dalam olahraga ini kita harus berbagi tentang kesehatan, karena guys masih banyak orang-orang di luar sana tidak mengetahui hikmah daripada kesehatan, daripada olahraga. Banyak pengaruh olahraga guys. Saya tidak menganjurkan Anda semua untuk berfitness, namun sebaik-baik untuk kesehatan kita adalah berolahraga. Nah, salah satu berolahraga, jenis-jenis olahraga yang ada di dunia fitness yang saya tekuni dari dulu sampai sekarang guys, walaupun pernah berhenti, namun tetap ada motivasi untuk selalu terus berlanjut. Oke? Hidup ini penuh kesehatan. Modal adalah kesehatan yang paling utama yang harus dijaga bersama. Lanjut guys, tahap kedua kita mengangkat beban 20 kilo. Waduh, sudah berkurang nih guys otot saya. Dulu waduh, karena lama berhenti ya berkurang juga deh. Jangan khawatir, kita harus tanamkan lagi supaya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan otot besar seperti Markus Hulk dari Jerman. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Tahap kedua, angkatan 20 kilo. 20 kilo guys. Ikutin ya terus. Kembali sebagaimana biasanya, dan kita sarankan setiap kali angkatan tidak boleh, apalagi khususnya pas mau turun itu tidak boleh cepat, melainkan ketika kita mengangkat ke atas itu beda halnya, karena ketika turun itulah momentum yang sangat penting untuk memasuki badan kita, sehingga pertumbuhan otot-otot kita berbekas dan berpositif, ada yang tinggal di badan kita. Karena percuma kita cepat-cepat guys angkat demi beban ini kalau kita tidak sesuai dengan aturan. Nah, percuma kita akan mendapatkan cuma hanya dahaga saja, capek saja. Oke, mulai. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke guys, cukup 8 kali angkatan. Dalam angkatan ini saya mengangkat tahap kedua 20 kilo. Dari yang pertama tadi 10 kilo. Nah, begitulah seterusnya guys cara berolahraga kalau di dalam dunia fitness. Khusus tadi saya main dada, setiap kali angkatan minimal kita mengangkat beban itu tahap pertama harus lebih berat daripada tahap kedua, begitu seterusnya. Untuk menguji ala kadar kesanggupan dan rasa masuk ke badan kita. Oke? Dukung terus channel kita di blog saya Perjalananku. Kalau saya lihat guys dari perkembangan tubuh saya saat ini, karena baru saya mulai fitness dari yang lalu-lalu kita stop, sekarang baru hampir 2 hari ini kita mulai. Insya Allah kita rutinitaskan menjadi seorang fitness
mania yang handal yang berbagi kepada orang tentang hikmah-hikmah fitness atau olahraga pada umumnya. Banyak orang tidak tahu. Saya akan mengulas ini sampai ke depannya kepada orang-orang awam media, apakah hikmah olahraga itu. Banyak orang tidak tahu. Di dalam bahasa Arabnya guys, itu ar-riyadah. Ar-riyadah. Ar-riyadah itu artinya olahraga. Dan olahraga itu sebenarnya padahal kita tahu tentang ilmunya adalah sunnah guys, sunnah Nabi. Jadi kalau sunnah Nabi itu berarti harus penjagaannya memang betul kuat ya, karena itu tujuannya kesehatan. Tanpa kesehatan kita mungkin tidak bisa pernah mengenal sesama, tidak pernah bekerja, apalagi kita mempunyai cita-cita yang begitu tinggi. Himmatul rijal fawqal jibal. Ya, Anda tahu aja lah hikmah kesehatan. Tanpa kesehatan Pak Setni kita tidak bisa apa-apa. Kembali guys, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga mungkin saya angkat berapa ya? Kalau yang tadinya saya tambah lagi 5 kilo masing-masing kiri kanan. Mungkin saya angkat dulu ya yang 3 kilo. Yang 3 kilo. Kenapa kita angkat yang 3 kilo? Pertama, kita harus menyesuaikan dulu ala kadar kemampuan dan ala kadar seberapa besarnya badan kita. Karena kalau kita angkat guys kawan-kawan yang 10 kilo atau 20 kilo, sedangkan badan kita berat badannya 20 kilo. Nah, sementara tadi beban awal sudah 20 kilo. Ingat, kamu tambah 10 kilo atau 20 kilo, jangan-jangan kamu yang diangkat oleh besi beban Anda. Khawatir kita kan? Nah begitu. Jadi semuanya itu ada proses, tahap, tangga-tangga naik. Kita angkat porsi-porsinya beda. Di setiap tangga kita angkat berapa porsi, berapa kilo, ada guys. Jadi kita semua itu setidaknya sedikit banyaknya kita tahulah. Makanya saya pun berbagi kepada Anda, karena saya nggak suka sekali kalau ilmu yang ada di dalam diri kita sedikit pun kita tidak berbagi. Saya nggak merasa gimana, tidak berguna bagi saya apa yang saya lakukan kepada saya dan awak media. Untuk itu, apapun sekecil apapun ilmu yang saya miliki, saya akan terus berbagi kepada Anda. Oleh karena itu, dukung terus channel kita guys, kawan-kawan dimanapun Anda berada di perjalananku. Oke, tahap ketiga kita angkat. Oke guys, 3 kilo tambah 3 kilo berarti 6 kilo. Dari yang pertama dan yang kedua, tahap yang pertama dan tahap yang kedua guys, kita tambah sekarang semuanya menjadi 26 kilo. Kita angkat dengan cara badan kita terbentang atau posisi tidur. Karena banyak orang bertanya, mungkin pernah bertanya kepada saya guys begini, 20 kilo. Memang cara mengangkat itu berbeda-beda di saat kita berdiri. Ada kalanya di saat kita berdiri itu lebih mudah guys. Tapi tujuan masuknya angkatan kita itu kemana? Ke telinga, ke badan, ke kaki. Itu semuanya ada hikmah tujuan angkatan. Tujuan angkatan itulah yang bisa kita impikan, kita peroleh, kita tahu masuknya kemana. Percuma kita angkat-angkat begitu saja, sama saja orang-orang kuli bangunan. Mereka juga angkat-angkat ini, tapi di saat mereka posisi yang tidur, mereka tidak bisa angkat karena berat, karena memang tidak kebiasaannya di situ. Nah, untuk itu kita berbagi ilmunya, tipsnya, oke? Nah, bagaimanakah kira-kira mengangkat beban di saat posisi tidur? Mudahnya atau tidaknya dibanding kita posisi biasa berdiri? Banyak orang
bertanya-tanya seperti itu. Kita harus bedakan dalam dunia olahraga fitness khususnya ada semua trik dan tips ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Oke, lanjut guys. Let's go. Sebagaimana biasanya kita angkat dengan perlahan ke bawah dengan tenang, tetap tenang, sebaliknya ke atas. Walaupun bisa dikatakan cepat, itu berarti kita mengangkat kepala dengan ringan sebelum kita lempar begitu saja, tidak ada caranya. Oke, lanjut. Nah, dalam tips ini tahap keempat atau ketiga ini kita mengangkat mungkin 6 angkatan ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke guys, cukup. Nah, angkatan yang saya angkat ini sudah kita terasa dan merasakan letak masuknya ke otot yang kita tuju. Nah, jadi ketika sudah terasa di mana masuk yang kita inginkan ke otot dada, umpamanya saya ke otot dada atau melatih otot dada. Jadi saya sudah terasa begitu beratnya, maka kita pun segera berhentikan. Karena kalau kita tidak berhentikan, otomatis Anda yang akan cedera. Dan setelah samping Anda cedera, melukai diri Anda sendiri, Anda akan lemas dan sehingga kekuatan Anda berkurang. Jadi pada akhirnya malas. Wah, ini masih berkurang ini. Masih berkurang dibanding dulu. Oke guys. Itu tadi tahap yang keempat ya. Mungkin sudah habis. Nah, sekarang kita beralih kepada posisi ibaratnya, jadi guys, kita akan beralih kepada posisi ini ya, posisi dada yang berikutnya. Kita ke sini, dia posisinya seperti apa ya kira-kira. Kita mulai guys ya. Begini guys posisi kita. Jadi untuk kali yang kedua, tahap yang berikutnya kita sudah selesai tadi. Itu posisi latihan dada tengah. Jadi kalau yang untuk ini di atas dada, di atas paling dada ya, di atas. Memang dia masih daerah wilayah dada, tapi paling atasnya kita akan melihat itu. Oke, lanjut, let's go, ikuti terus guys. Pertama ini kita isi dengan 3 kilo sama yang 5 kilo ya. Oke. Wah.
6 angkatan guys yang bisa kita angkat. Mungkin karena sudah pengalaman beban tadi yang pertama kali, nampaknya kita sudah mulai agak kekurangan kekuatannya. Tapi tidak mengapa, karena ini baru kita mulai. Karena kita sudah lama tidak main, sudah lama kita stop fitness. Oke. Balik lagi, kita akan angkat lagi guys, yang mungkin angkatan sampai 3 berapa ya? Sampai beban pertama tadi 26 kilo. Kita coba, kira-kira kita sanggup lagi atau tidak ya. Nyanyi guys sedikit-sedikit karena sepi. Mumpung gak ada yang menghibur, kita terpaksa menghibur diri sendiri ya. Perjalanan cintaku penuh berliku-liku, penuh berliku-liku. Wah, kok gitu pula kita ya. Seharusnya kita harus berirama dengan irama-irama kesehatan. Ini irama cinta. Waduh. Nyambung tidak nyambungnya harus disambungkan supaya nyambung, oke? Tapi tidak mengapa, yang namanya dunia olahraga harus butuh hiburan di samping kita olahraga. Memang ini semua hiburan, tapi kita butuh yang namanya pendengaran yang mengasihkan jiwa sehingga kita lebih semangat, guys. Oke, kita mulai ya. Terus, let's go. Mungkin kita bisa angkat ini 5 angkatan atau 6 ya. Tadi memang 6 angkatan, mungkin sekitar 4 atau 5 lah. Karena ini posisinya guys beda dibandingkan pertama kita tadi ya. Di saat tadi kita berbaring, tapi kita ini berbaringnya seperti bagaimana ya? Kita mau nanjak ya, jalan yang tinggi atau pegunungan yang tinggi kita nanjak. Nah begitulah kira-kira kali ini kita mengangkat beban otot untuk melatih otot dada paling atas. Ingat, paling atas, posisinya seperti yang kita mulai saat ini. Oke, let's go guys. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, semangat. Alhamdulillah, ternyata kita masih bisa guys dalam angkatan 6 kali angkatan ya. Alhamdulillah, karena kita masih kuat, karena mungkin tenaga tadi tersimpan atau agak selek ya, tidak cukup bisa untuk kita keluarkan. Tapi pada intinya kan kita masih bisa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau ada seperti ini terjadi, itu pengaturan kekuatannya di saat tertentu dia belum bisa mengatur. Pengaturan napas dalam berolahraga, dunia fitness khususnya guys, juga perlu kita atur. Di dalam dunia olahraga fitness terkhususnya yang saya geluti selama ini sudah 6 tahun guys, walaupun begini pada saya karena ini kebanyakan kita stop. Wah, coba kalau seandainya dari dulu sampai sekarang kita tidak stop, wah mungkin kita sudah seperti
Ronnie Coleman, kalau Anda tahu Ronnie Coleman ya. Jadi itu perlu, apa yang harus kita perhatikan di samping itu, menahan napas itu tidak boleh. Nah, bagaimana cara pengaturan napas kita di saat olahraga, khususnya mengangkat beban berat, itu harus perlu juga kita ketahui sehingga tidak merusak pernapasan di paru-paru kita yang saat ini kita keluarkan saat juga mengangkat beban. Oke. Nah, tapi saya sarankan guys, kawan-kawan dimanapun Anda berada, di sini kita sebenarnya bukan untuk mempamerkan sesuatu hal yang dicintai oleh manusia, tapi pada dasarnya kita ingin berbagi agar Anda sehat. Sehat itu berarti bermakna masih umum ya. Ketika saya belajar mengajarkan ini, menyampaikan ini kepada kita awak media, semua para guys dan semua para subscriber nantinya, para yang telah mensupport channel kita tidak boleh menganggarkan mempamerkan sesuatu fisik dan dari kita ataupun non fisik. Namun pengaruh semua itu memang harus kita jalani. Artinya kita harus berbagi supaya orang tahu seberapa besarkah kesehatan ini untuk dijaga oleh kita manusia. Tapi banyak orang tidak tahu guys. Percuma kita kaya tapi tidak bisa kita nikmati kekayaan kita. Percuma kita kaya guys, tidak bisa kita nikmati untuk berjalan-jalan traveling kemari ke sana, percuma kan? Untuk itu salah satu saya sarankan yang saya dapatkan untuk Anda dalam channel kita perjalananku, ikuti terus di channel kita perjalananku, adalah banyak sekali hikmah-hikmah positif yang bisa saya ambil, yang saya rasakan, feeling saya ketika saya bergelut di dalam dunia fitness. Memang ini bukanlah sebuah cita-cita, tapi ini adalah hobi yang menggembirakan jiwa, raga, hati sembari, dan bisa memberikan cara berpikir yang pandangan yang positif kepada siapapun. Setiap yang ia suarakan, yang ia keluarkan selalu bermakna, bermanfaat khususnya bagi orang halayak ramai. Nah, kita mudah-mudahan salah satunya dukung terus channel kita perjalananku. Jangan lupa kalau suka tinggal klik like dan komen guys bila perlu yang terkait dengan semua apapun yang kita kerjakan ini. Komen yang bagus-bagus, positif, dan subscribe. Terlebih-lebihnya aktifkan juga notifikasinya atau loncengnya agar Anda mendapatkan perjalanan kita ini lebih banyak lagi, untuk memotivasi bangsa, anak bangsa menjadi bangsa yang sehat luar dalam, zahir batin. Kita mulai kembali. Nah, di sela-sela biasanya kita mungkin olahraga. Tentunya guys, ada olahraga yang mungkin ya kita tidak boleh terlalu sekaligus, artinya tidak ada minumnya. Kita harus minum dulu, oke? Mau ikut minum? Nah, biar saya minumin ya. Cip. Udah tuh. Kita minum dulu. Di samping olahraga, kita harus isi dengan benda cair, yaitu disebut dengan kita harus minum untuk menambah kekuatan kita semula, walaupun tidak sepenuhnya kembali. Hidup engkau, hidup juga aku dalam dunia fitness untuk meraih sebuah kesehatan yang didambakan oleh setiap manusia. Kembali guys, kali ini kita tidak angkat beban yang lebih lagi, cukup ini aja dulu, karena mungkin beban yang kita angkat ini sudah cukup, bisa dikatakan ala kadar dari badan kita sudah cukup berat ya, jadi kita tidak perlu nambah beban lagi guys. Let's go.
hampir kejatuhan kita guys. Wah, hampir, ya hampir. Nah, kita selesai guys posisi latihan otot dada, mereng, kepala ke atas, kita selesai di sini. Untuk posisi berikutnya kita melatih otot dada paling paling bawah ini. Oke, ikuti terus lagi. Perjalanan cintaku penuh berliku-liku, penuh berliku-liku. Perjalanan cintaku. Wah, kita bergeser ke posisi di sini guys. Nah, kita inilah posisi yang ketiga terakhir ya. Posisi mereng. Ini kepala kita di bawah. Nah, kita coba lihat. Nah, untuk kali ini kita latih otot dada paling bawah dengan Anda semua mungkin mendengarkan musik ya, karena tadi kita lagi sendiri kan. Sekarang kita sudah bersama rekan-rekan yang ingin fitness. Nah, kali ini guys, kawan-kawan, akan saya mulai dengan latihan dada paling bawah dengan
Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada kesempatan olahraga fitness kali ini guys, kawan-kawan. Dukung terus, ikuti terus perkembangan channel kita. Kita akan selalu berbagi kepada Anda tentang ilmu-ilmu olahraga dunia kesehatan, karena kita butuh sehat dan mensehatkan orang lain, lingkungan kita juga. Nah, pada kesempatan ini tadi kita sudah melakukan aktivitas pelatihan otot dada tengah, atas, dan bawah. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan mengamalkan, melakukan gerak-gerik, tips-tips, cara-cara untuk memperbesar otot-otot dada dari vlog saya, yaitu perjalananku Ade. Ikuti terus. Terima kasih. Like, comment, subscribe, aktifkan notifikasinya bila perlu. Kalau tak perlu, tinggalkan saja, oke? Bila ada bermanfaat bagi Anda, ambil saja manfaatnya. Bila ada kesalahan dari saya, yang salah itu dari kita manusia, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.